Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khairatin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila Rasulullah Syekh Al-Imam Al-Arifillah Ta'ala Zainuddin Abdul Islam bin Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Atusi Qatasallahu ruhahu wa nawwara darihahu wa nafa'ana wal muslimin bi ulumi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ila radhi khususan ya masyayikhim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala mapumau aidan fi mawafaqatiya ala ma yaqsiduhul abdu minal ibadati wal iqbali 'alaiha id hiya majbulatun ala bil khairi kallahu wa isba'iya law faqtada idzan ila ayil jima bil jamit taqwa atabqa lahu fala tanqati'u wa tanqadu hadhil aqabati wa ista'in billah jalla dzikru ala dzalik. Lanjutannya yang kemarin yaitu kamu ini tidak bisa berwajah kasar kepada nafsu yang hanya satu kali saja, dan pasti butuh waktu dan pasti butuh pertikaian atau usaha keras yang banyak, dan bukan hanya sesekali saja seperti kamu menghadapi setan. Karena apa? Karena nafsu ini adalah tukangan, seseorang yang mengatur, mengendalikan dan lain-lain. Wal alatu, dan sesuatu yang pengalat. Wala mapamayu aidan fima, janganlah kamu sekali-sekali berharap adanya kesamaan antara nafsu dengan apa yang kamu tuju dalam ibadah dan menghadap kepada ibadah. Pastinya sangat sulit, tapi pasti nanti bisa dimasukkan ke dalam nafsu, bisa masukkan ke dalam ibadah, tapi butuh waktu dan butuh perjuangan, tapi tidak hanya sekali saja. Misal contohnya kamu ini sudah waktunya sholat, sudah waktunya untuk memberi kasihan kepada orang lain, tetapi kamu menyampingkan itu karena ada sesuatu kekhawatiran karena tidak bisa mempercayakan semuanya kepada Allah, tidak bisa mempercayakan bahwasanya sholat itu bisa membuatmu akan menjadi lebih mengarah kepada hamba yang nantinya bisa menempati hamba yang bisa mencocoki pada suatu ibadah.
dan bisa menjadi hamba yang bisa menghadap kepada Sang Pencipta dengan ibadah. Kamu tidak memberikan uang kepada mereka, tapi nafsu itu harus bisa dipaksa. Kasihan kalau orang ini tidak mereka, bahwasanya kamu di rumah pasti masih mempunyai banyak kenikmatan. Kalau kamu paksa dan kamu berwajah kasar kepada nafsu, pastinya kamu bisa melakukannya. Dan nafsu yang aslinya adanya kekhawatiran tadi itu bisa didamaikan dengan maksud ibadah. Bahwasanya kita semua ini makhluk yang melata, yang berjalan di dunia, yang kita harus disampingkan dengan beberapa manusia, yang kita harus disampingkan dengan beberapa rezeki dari Allah, yang dimana kita disampingkan dengan kuasanya Allah, bertawakalnya kepada Allah, yang dimana kita harus disampingkan bahwasanya harta kita juga harta milik orang itu, yang bahwasanya kita disampingkan bahwasanya harta kita, kenikmatannya dimiliki kita, itu ada sebab daripada manusia yang membutuhkan. Kenapa kok ada sebab? Bahwasanya kita harus menolong. Kita ini menjadi ibadah, menjadi hamba, yang dimana kita harus mempunyai rasa seperti itu. Bahwasanya kita ini yang mempunyai segala nikmat harus menjadi sebab atau harus menjadi yang tidak mempunyai tadi, yang tidak mempunyai harta tadi adalah menjadi sebab bahwasanya kita harus menolong. Itu adalah jalannya ibadah. Jikalau kamu menyendiri dengan makhluk sosial tapi kamu menyampingkan atau tidak menghiraukan sama sekali dengan kepentingan kebaikan adalah menolong orang lain, kamu bukan bisa dimaksud menjadi tajarrud. Tajarrud anidunya adalah kesenangan yang hal semata saja, hal yang dohir saja, namun bukan batinnya ibadah. Bahwasanya nafsu itu disifati menjadi perlawanan dari kebagusan. Nafsu itu adalah seperti itu. Jikalau kamu melawan kebagusan, berarti itu adalah nafsu. Jikalau kamu mendamaikan kebagusan atau bercengkrama atau bersahabat dengan kebagusan, berarti nafsu itu akan berdamai denganmu. Dan nafsu yang aslinya tukangan, yang aslinya memperalat kamu, dia akan menjadi hilang, dan dia pasti akan lebih banyak menggoda kamu, dan pastinya kamu harus berusaha untuk mendamaikan dia, harus bercengkrama dengan kebaikan. Sulit, tapi harus dibiasakan. Kalahwi seperti permainan dan pengikutnya permainan. Kalahwi itu permainan atau lupa banyak. Artinya, maksudnya seperti apa? Maksudnya contohnya adalah seperti permainan. Permainan yang menjadi perlawanan kebaikan. Kebaikan itu akan dijadikan permainan oleh siapa? Oleh nafsu. Dan pengikut-pengikutnya nafsu itu akan menjadikan musuh kebaikan, akan menjadikan permainan yang dimana permainan itu berdirinya suatu kebaikan. Itu akan dijadikan musuh. Kalah wa ista'ya, dan pengikut-pengikutnya nafas.
Faktaja idzan ila ayul jimaha bil jamit taqwa la tabqa lahu fala tanqati wa tanqatu lahu fala tatqa fa yastamiluha fil masalih wal marasyidi wa yamnauha minal mahaliki wal mafasidi. Maka sebaiknya kamu harus apa kalau dia itu disifati, kalau dia itu menjadi lawannya kebaikan nafsu itu, maka hamba itu harus butuh kepada majbulatun, kepada yang disifati. Dengan apa? Dengan nafsu itu harus disifati dengan hamba tersebut mengendalikannya dengan ikatan takwa. Diddil khairi, lawannya kebaikan adalah nafsu. Nafsu harus dibungkus atau dijahit dengan jahitan takwa. Jikalau tidak dijahit, nafsu itu akan memerangi kamu, akan menghancurkan kamu, akan menyisakan satu persatu kulit kamu. Seperti apa? Seperti permainan dan pengikut-pengikutnya akan menghabisi atau menggerogoti diddil khairi. Siapa diddil khairi? Nafsu. Nafsu itu jati diri, nafsu itu ada jati diri, nafsu itu ada sesuatu yang melibaskan kebaikan itu akan menjadi hancur. La tabqa lahu fala tanqati'u wa tanqatu lahu fala tatqa fa yasta'miluha fil masalihi wal marasyidi. Sungguh nafsu itu akan melekat kepada siapa? Kepada hamba, dan tidak akan terputus nafsu itu, dan nafsu itu tidak akan mengikuti kepada hamba, dan nafsu pun tidak akan menghakimi kepada hamba jikalau sudah bersenandung atau sudah melekat kepada hamba. Dengan apa? Dengan lekatan takwa. Jikalau sudah diikati dengan takwa, maka nafsu itu tidak akan bisa memutus perjuangan kamu, tidak akan memutus ikatan takwa kamu, dan nafsu itu tidak akan mengikuti. Nafsu pun itu tidak akan mengikuti kepada hamba itu, tapi hanya bisa manut dan dikendalikan oleh takwa. Maka nafsu pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Fala tatqa. Nafsu pun tidak bisa menghakimi, nafsu pun tidak akan berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Maka fayasta'miluha fil masalihi wal marasyidi wa yamnauha minal mahaliki wal mafasidi. Maka hamba tersebut, seseorang tersebut itu harus melakukan suatu perkara kebaikan, suatu beberapa perkara yang menunjukkan hidayah, risalah yang akan menjadi petunjuk dalam hidup kamu. Dan hamba tersebut, seseorang tersebut harus mencegah nafsu itu kemasukan beberapa kerusakan. Maka faya khudhu idzan fi qat'i hadhil aqabati wasta'inu billahi jalla dzikruhu
maka hamba tersebut harus memandang apa sih suatu kebutuhan daripada ikatan takwa tadi. Kenapa kok harus diarahkan seperti itu? Fayakhudhu idan fi qata'i hadil aqabati, maka hamba itu harus dibutuhkan, harus untuk berusaha penuh atau memandang keseluruhan apa sih ikatan takwa itu yang bisa mengendalikan nafsu sedemikian beratnya. Hamba itu harus terus-menerus berusaha di dalam apa? Di dalam tempuan aqabah ini, aqabah awaik, aqabatul awaik. Dan hamba ini wa yasta'inu billahi jalla dzikruhu fi ala dzalika. Dan hamba ini harus terus meminta tolong kepada Allah, terus berdoa kepada Allah dengan keagungannya dalam menjalankan tempuan aqabatul awaik ini. Ya harus diusahakan meskipun kita ini hampir lelah, tapi harus tetap bergerak, melangkah, mengambil masoleh, menghindarkan mahalik, mengambil kebaikan, menghindarkan keburukan. Falamma faragha min qafaya raja'a ila qasdil ibadati fa idan awaribu ta'taribu fatushghiluhu anil iqbali ala maqsudi minal ibadati. Maka selepas hamba itu meninjau atau melaksanakan tempuan aqabah ini, maka hamba ini kembali kepada tujuan ibadah. Apa sih tujuan ibadah itu? Tatkala adanya kembali menuju kepada tujuan ibadah, kembali ke jalan ibadah, hamba ini harus didatangkan perkara-perkara yang baru datang. Maksudnya gimana? Hamba ini ditantangkan pada perkara-perkara yang harus datang, yang dimana perkara tersebut selalu menghalang-halangi hamba itu, selalu menyibukkan hamba itu untuk menghadap kepada apa yang dimaksud dalam tujuan ibadah. Dan perkara-perkara ini watasuddu anit tafarruqi lidzalika kama yambagi fata'ammal fa'idan hiya arba'atun. Dan perkara-perkara yang baru datang ini pasti membayang-bayangi, pasti akan menyegah tatkala kamu hendak atau mau melakukan suatu tujuan dari ibadah-ibadah. Seperti apa? Seperti perkara yang seharusnya kamu berangan-angan, yang seharusnya kamu pendalami, yang seharusnya kamu sadari. Jangan melakukan tanpa kamu berangan-angan. Jangan melakukan perbuatan tanpa kamu berpikir, tanpa berangan-angan, tanpa melakukan sebab musababnya. Misal, kenapa kok seperti itu? Fa'idan hiya arba'atun arizku taqalibu an nafsu bihi wa taqulu la budda li rizqin wa qiwamin wa qad tajarrudtu. Maka berangan-anganlah kamu. Fa'idan, dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan angan-angan kamu, pasti 4 ini membayang-bayangi kamu. Pasti akan kamu itu pasti akan tidak bisa tenang dalam menjalankan ibadah. Apa sih itu? Masalah rizki. Yang nafsu itu, yang diri kamu itu akan selalu mencarinya, selalu menjemputnya, dan selalu ingin mencapainya, selalu menjemputnya meskipun masih jauh, dan meskipun sudah disiapkan di stasiun bahwasannya kereta ini akan menjemputmu, tapi kamu berharap untuk segera datang. Itulah sifat manusia.
hamba watakulu la buddali dan nafsu itu berkata, wajib bagiku untuk mencapai rizki. Wakiwamin, maksudnya kawakiman ini kenyamaan, maksudnya wakiwamin itu maksudnya apa? Kemapanan. Wakiwamin, kekuatan, seperti ketangguhan. Wajib, kalau saya sih harus bisa mempunyai rezeki dan wakiwamin. Seseorang itu pasti mempunyai dua itu dalam hidupnya. Faqad tajarrudtu 'ala dunya wa tafarradtu aidan 'anil khalqi. Famin aina yakunu kiwami wa rizki. Nah, sungguh aku ini telah menyepi daripada dunia, sama seperti aku menyepi dalam makhluk dalam bermasyarakat. Maka dari mana ketangguhan, kenyamanan, kemapanan dan rezeki itu selalu terus muncul? Dari mana selalu bisa muncul? Kalau aku ini sudah tajarrud. Ini sindiran dari musannif bahwasannya kita berbalik. Kita ini malah terbalik. Kenapa kok malah terbalik? Kan ini kitabnya kan menjelaskan bahwasanya aku telah menyepi daripada dunia dan aku telah menyepi juga daripada makhluk. Maka dari mana bisa kemapanan, ketangguhan, kenyamanan itu dan rezeki itu bisa aku cari? Dari mana bisa aku jemput? Tapi kalau kita kan sudah dijemput, sudah merasakan, sudah disiapkan, sudah berangan-angan membuat jadwalnya, berarti kita ini dikatakan masih ramai dengan dunia, masih ramai dengan makhluk. Jikalau kita masih ingin dipandang, jikalau kita masih ingin dicapai kemapanan dan cadangan makanan yang nyaman, cadangan makanan yang enak, kesenangan yang lain, disindiri, ya Allah. Famin aina yakunu kiwami wa rizki, ya Allah. Dari mana itu bisa datang? Saya selalu tafarrud dari dunia maupun dari khalqi. Nah, sedangkan kita sudah ramai dan tidak menemukan apa arti tajarrud dan apa arti tafarrud, ya Allah. Wasani al-akhbaru min kulli syai'in yakhafuhu aw yarjuhu aw yuridu ayyukrihuhu wala yudri salahahu fi dzalika aw fasadihi. Yang kedua yaitu beberapa kekhawatiran dari segala sesuatu yang hamba ini takutkan, yang hamba ini harapkan, yang hamba ini inginkan, yang hamba ini risaukan, atau yang hamba ini bencikan. Ayyukrihu, atau hamba ini yang bencikan, dan hamba ini tidak menemukan apa sih kebaikannya di dalam keseluruhan itu, apa sih keburukannya di dalam keseluruhan itu. Misal kamu menginginkan nanti punya usaha besar, nanti punya duit yang sedemikian nominalnya, kamu selalu merisaukan. Meskipun kamu sudah mencapai duit nominal yang kamu inginkan, pasti kamu tetap takut, pasti kamu tetap
tetap berharap, masih kamu tetap menginginkan yang lebih daripada itu, dan kamu masih tetap ingin yang dibenci daripada itu. Dibenci daripada itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah dibenci daripada capaian yang seperti itu. Dibenci daripada khalqu yang lain itu masih kurang mengagumi apa yang telah kamu capai. Dan kamu ini tidak menemukan apa sih kebaikan dan keburukan di dalamnya. Pasti kamu tidak akan menemukan. Karena bahwasanya apa? Karena bahwasanya li'anna awaqibal umuri mubahamatun fayastagilu qalbu biya fa innahu rubbama waqa'a fi fasadin aw mahlakatin. Karena bahwasanya pungkasan atau keseluruhan daripada akhir daripada perkara tersebut adalah disamarkan. Akhirnya itu loh tidak diketahui. Misal kamu ingin dana seperti ini, uang seperti ini 100 juta, dan kamu tidak ingin mengetahui, kamu ini tidak diketahui kamu ini nanti akhirnya seperti apa. Yang kamu dapat ini sudah tertentu tercapai atau enggak, sudah tertentu itu adanya kebaikan atau enggak, itu masih disamarkan. Dan sehingga batas tagilu qalbuhu biha fa innahu rubbama waqa'a fi fasadin aw malakatin, maka hati kamu itu sibuk, selalu sibuk dengan adanya kekhawatiran. Al-aktor, sibuk dengan khawatir, sibuk nanti tidak bisa makan, sibuk nanti tidak ada pertolongan, yang dimana pertolongan itu dianggap hina, pertolongan itu dianggap tidak mampu. Bahwasanya pertolongan itu adalah sesuatu rahmat dari Allah yang sangat mengungguli daripada kamu itu adanya kekhawatiran, di mana hati kamu itu sibuk dengan kekhawatiran tersebut. Maka bahwasanya hamba itu sudah berapa kali hamba itu jatuh dalam kerusakan dan pertikaian, kerusakan dan kehancuran. Nah, ini menunjukkan kepada kita agar tidak selalu berharap, agar kekhawatiran kita tidak selalu meninggi dalam takut, dalam berharap, dalam menginginkan, dalam membencikan perkara-perkara yang tidak selalu agar terjadi kepada diri kita, dibencikan agar kita tidak selalu terjadi pada diri kita. Maka kita sudah fa'innahu rubbama waqa'a fi fasadin aw malakatin. Ini jawaban dari keseluruhannya. Katakan musonif, sudah berapa kali hamba ini jatuh dalam kerusakan dan kehancuran akibat selalu berkhawatir, selalu berharap tinggi dengan apa yang terjadi nantinya. Wallahu a'lam bishawab.